Halo guys, jumpa lagi bersama saya Barus. Oke, senang sekali pada video kali ini saya akan mereview sebuah kamera yang saya beli di Shopee ya. Nah, kamera ini seharga 400 lebih gitu ya, pokoknya 400 hampir 450 ribuan. Dan karena lagi diskon makanya dapat harga segitu gitu ya. Oke, kita langsung aja mereview kameranya. Jadi ini box dari kameranya ya. Nah, jadi nama dari kamera ini yaitu S-Piece ya, S-Piece. Nah, dengan tipenya yaitu S-Piece S1C, S1C action kamera ya. Oke, nah di sini itu ada 4 varian warna, ada yellow, red, blue, black. Oke, ada 4 varian warnanya. Akan tetapi kemarin hanya ada 2 yang masih tersedia di toko yang tempat saya beli ya. Dan saya pesannya blue. Oke, dan ternyata barangnya cantik ya. Bagus, warna blue-nya itu bagus. Oke, untuk kelengkapan di dalam satu box ini, nah itu ada 1 buah kamera gitu ya. Kemudian ada buku manualnya, ada garansinya, ada baterai kemarin ya, ini udah saya masukkan baterainya, dan kelengkapan lain. Sama 1 kabel USB ya untuk ngecas, tapi nggak ada kepalanya. Tapi nggak apa-apa sih, toh kita juga punya HP dan bisa disambungkan di casan handphone ya. Oke, untuk kelengkapan lain selain si kameranya itu tadi, nah di sini ada waterproof ya. Jadi ini pelindung jika kita mau mengambil video atau gambar di dalam air. Ada waterproofnya. Dan juga biasanya kalau dengan ini kita bisa naruh di helm ya, naruh kameranya di helm atau dimanapun itu. Ini ada waterproof. Terus ada tutupannya ya, tutupan waterproofnya ini yang di depan ini sudah saya pasang. Oke, kemudian kelengkapan lain. Nah ini untuk kita nempel-nempel si kameranya di helm atau dimanapun. Nah ini saya tempel di bekas center ya, jadi biar bisa ditaruh di kepala. Ada seperti ini. Nah, dan dilengkapi juga dengan beberapa alat untuk memasangnya ya. Oke, kita taruh aja di sini. Nah, ada tempat mendirikan si kameranya dan beberapa skrup ya untuk memasangkan agar kameranya bisa berdiri. Ini apa sih namanya, aku juga nggak tahu ya, saya bilang tongsisnya kamera ini gitu ya, kayak gini, tempat untuk mendirikan si waterproofnya tadi. Oke, ini kelengkapannya. Ini ada 2 pasang ya. Yang 2 pasang ini maksud saya adalah yang ininya, yang untuk ditempel ini. Jadi 1 udah ditempel di helm, 1 di tempat bekas center seperti ini. Dan juga si kameranya ada tutup ya. Nah ini ada tutup kameranya ini biar lensanya aman gitu. Oke, itu adalah kelengkapan dari si kamera S-Piece ini. Oke, kita langsung ke kameranya ya. Nah, kalau kita lihat dari ukuran ini imut-imut gitu ya. Imut-imut. Jadi action cam ini ukurannya imut-imut kecil. Tapi oh ya, saya lupa menjelaskan, kelengkapan dari satu box ini itu tidak disertakan kartu memori ya. Jadi kita membelinya secara terpisah. Ini mendukung gitu sampai 32 GB ya. Sampai 64 juga. Sampai 64 GB ini mendukung masih. Oke, sekarang kita lanjut mereview bagian-bagian dari kameranya ya. Oke, nah ini 2 yang di depan ini kayak tempat lampu ini itu adalah recording status dan WiFi status ya. Nah, jadi yang dekat dengan kameranya ini WiFi status, yang ini adalah recording status. Jadi kalau kita on kan kondisi shoot untuk merecordnya itu, dia akan kedip-kedip gitu ya, 2 lampu itu. Oke. Terus di bagian
atas. Nah, ini bagian atas ya. Di sini terdapat speaker, lubang speaker dan tombol shutter ya. Nah, ini tombol shutter. Kemudian ada lampu lagi di sini. Ini juga menunjukkan recording status ya. Lampu indikator kalau kita merecord gitu. Dia akan kedip-kedip juga. Oke, jadi lampunya tadi ada 3 ya. Ini sama yang ini itu recording status, dan yang satu tadi itu WiFi status. Jadi si kamera ini bisa terhubung ke WiFi gitu ya. Oke, itu bagian atasnya. Sekarang kita cek di bagian samping sini ya. Nah, bagian samping sini. Oke, di sini juga terdapat lampu ya. Terdapat lampu. Nah, untuk lampu yang ini menunjukkan charger status. Jadi kalau kita ngecas, dia akan berubah warnanya menjadi merah. Kalau yang tadi itu warnanya hijau gitu ya, lampu-lampu yang tadi. Kalau ini untuk casan. Jadi kalau kita ngecas dan masuk, dia warnanya merah. Kalau dia padam pas ngecas artinya sudah full gitu ya. Oke, dan di sini ada beberapa port, ada beberapa lubang, ada HDMI, ada untuk port micro SD, dan ada port untuk charger ya atau USB. Oke, seperti itu. Jadi ada 3 port di sini. Nah, ini udah saya taruh kartu memori ya. Oke, kemudian kita ke bagian samping sini. Nah, di bagian samping ini ada 2 tombol. Oke, tombol yang pertama ini adalah tombol power ya. Nah, tombol power atau tombol menu juga bisa ya. Kalau kita menekannya lebih dari 3 detik, sekitar 5 detikan gitu, itu menunjukkan power untuk matikan dan hidupkan. Tetapi kalau kita pencet cepat saat hidup, nah itu untuk menu gitu, untuk pindah-pindah menu. Nah, kemudian tombol yang di bawah ini ada gambarnya ya, kayak bunga gitu. Itu adalah tombol setting. Jadi di sini tempat kita memunculkan setting ya. Misalnya kondisi kamera kita lagi kondisi video, tetapi belum di shoot. Nah, saat kita pencet tombol setting ini, maka akan muncul setting untuk menyeting video gitu ya, menyeting gambar dan lain-lain. Oke, itu dia untuk tombol yang sebelah sini. Kemudian kita beralih ke bagian bawah ya. Nah, yang ini. Saya balik kameranya, bagian atas ini. Oke, di sini ada 1 lubang. Oke, jadi di sini ada lubang ini untuk kita menaruh di tripod ya. Itu lubang tripod. Atau lubang bisa juga untuk kita naruh di gimbal gitu. Nah, kemudian di sini, nah yang ini tempat baterai ya. Jadi kalau kita dorong, ini akan membuka dengan sendirinya dan tempat kita menaruh baterai. Jadi ini tadi dilengkapi oleh 1 baterai ya, yang kita pasang secara sendiri ke dalam. Oke, kemudian di bagian paling depan, nah kayak gini ya, balik ini. Ini adalah layar ya. Jadi kamera mini ini dilengkapi dengan layar, dan dia ini layar sentuh loh. Jadi enak gitu untuk menyeting ataupun untuk melihat view dari yang kita record itu, atau sekedar untuk playback ya, melihat ulang kembali. Oke, kita coba hidupkan. Nah, seperti ini ya, muncul ya. Jadi ini tuh apa namanya, layar sentuh gitu ya, touchscreen. Jadi lebih mudah dalam menyeting-nyeting, nggak harus mencet-mencet si tombol-tombol di sini gitu. Bisa dibantu oleh si touchscreennya ini. Jadi cukup keren ya menurut saya. Dan tambahan lainnya untuk desain kameranya, di bagian pinggirnya ini kan agak kayak dibuat kasar gitu ya, nggak yang kasar sih, cuman dibuat seperti ini, ada kerat-keratannya. Itu menurut saya memudahkan untuk megang ya, sehingga nggak licin gitu, nggak mudah lepas gitu kameranya, menurut saya sih. Nah, untuk hasil video yang kita ambil dari SPIS ini, saya sudah siapkan videonya, nanti akan saya tayangkan ya.
Jadi ini sebagai referensi bagi kamu-kamu yang pengen membeli action cam dengan harga yang terjangkau, tetapi kualitasnya bagus ya, tidak abal-abal gitu kualitasnya. Oke, saya sarankan Anda untuk membeli SPIS S1C S1C Action Cam ya. Oke, sekian dulu review kita. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton dan sampai jumpa.